semuanya, kenalkan nama aku Gita dan teman aku yang bernama Nama saya Sri Endang Pulung, biasa dipanggil Pulung, dengan nomor NPM 2023 1450 1015. Kami dari kelompok 11. Di video ini akan membahas komunikasi dan koordinasi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Simak video sampai habis ya. Pembahasan pertama, kita akan membahas pengertian koordinasi. Koordinasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam manajemen umum untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu perusahaan seperti departemen atau bidang fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya koordinasi. Yang pertama, mencegah kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Kekacauan di sini bermaksud tanpa koordinasi, berbagai pekerjaan dan aktivitas dalam perusahaan dapat berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas sehingga menimbulkan kekacauan dan tumpang tindih. Percecokan yaitu kurangnya koordinasi dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman antar individu atau departemen yang berujung pada perselisihan dan ketegangan. Sedangkan kekosongan dan kekembaran pekerjaan yang dimaksud di sini ialah koordinasi yang baik, memastikan semua tugas teralokasi dengan jelas dan tidak ada pekerjaan yang terlewatkan atau terduplikasi. Yang kedua, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Maksud di sini, dengan koordinasi yang baik, setiap individu akan memahami peran mereka dan bagaimana kontribusi mereka membantu mencapai tujuan bersama, sehingga meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Yang ketiga, ada agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Koordinasi memastikan bahwa semua sumber daya termasuk sarana dan prasarana digunakan secara efisien dan optimal untuk mencapai tujuan. Dengan penggunaan sumber daya yang terencana dan terkoordinasi dapat membantu menghemat biaya dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan perusahaan. Bagaimana cara tercapainya tujuan perusahaan? Dengan adanya kerjasama tim. Koordinasi memastikan semua elemen dalam perusahaan, baik manajemen maupun individu, bekerja sama sebagai tim yang solid. Dengan koordinasi juga, berbagai bagian perusahaan dapat bersinergi dan menghasilkan output yang lebih besar daripada jumlah input individual. Di sini kita memberikan contoh kasusnya, seperti misalnya PT Dermawan adalah perusahaan manufaktur yang ingin meningkatkan efisiensi operasinya. Perusahaan ini menerapkan sistem koordinasi vertikal untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum itu, koordinasi vertikal terjadi ketika atasan mengkoordinasikan dan mengarahkan pekerjaan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, solusinya itu bisa diadakan rapat mingguan antar kepala departemen untuk membahas kemajuan proyek dan mengatasi hambatan. Yang kedua, dilakukan peninjauan kinerja secara berkala untuk memastikan semua karyawan memahami tujuan perusahaan dan bekerja sama dengan efektif. Yang ketiga, diciptanya budaya komunikasi yang terbuka dan transparan di semua tingkatan organisasi. Baik, selanjutnya
Materi akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Kak Pulung. Materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. Faktor yang mempengaruhi koordinasi antara lain adalah 1. Kesatuan tindakan. Kesatuan daripada usaha berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu. Dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha, tindakan-tindakan dari setiap kegiatan individu yang bekerja sama sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi, yaitu tujuan bersama. Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekosongan pekerjaan, dan juga agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, komunikasi. Dalam perusahaan, komunikasi sangat penting karena untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan dalam menyampaikan informasi, pendapat, atau ide-ide. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain. Kerjasama kelompok merupakan bentuk kelompok yang terdiri lebih dari satu orang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur. Komunikasi dalam sebuah tim sangat penting karena membantu terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik serta membangun satu pemahaman antar sesama anggota dalam menyampai tujuan bersama. Komunikasi yang baik akan menunjang kekompakan dalam suatu tim. Yang ketiga, ada pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Dengan adanya pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu, memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu. Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab dan untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Dengan adanya pembagian kerja dapat menjadikan orang bertambah keterampilannya dalam menangani tugas karena tugasnya itu merupakan bidang tertentu saja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja, terutama dalam memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisien kerjanya. Dan yang terakhir, ada disiplin. Disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk
dan patuh terhadap peraturan suatu perusahaan. Dengan demikian, disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan. Ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud. Disiplin kerja adalah sebuah konsep dalam tempat bekerja atau manajemen untuk menuntut pegawai berlaku teratur. Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Disiplin adalah kualitas yang membantu seseorang untuk mencapai tujuannya. Tanpa disiplin, seseorang akan kesulitan dalam mencapai apa yang diinginkan. Disiplin membantu seseorang untuk fokus dan berpegang pada rencana yang telah ditetapkan, sehingga ia dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, ada cara-cara mengadakan koordinasi. Yang pertama, memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang akan dicapainya. Yang kedua, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan tersebut merupakan tujuan bersama. Yang ketiga, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan pendapat, saran-saran, dan lain sebagainya. Yang keempat, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. Yang kelima, membina human relation yang baik antara sesama karyawan. Dan yang terakhir, manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Dapat dikatakan bahwa suatu koordinasi akan lebih baik dan maju manakala memperoleh dukungan partisipasi dari bawahan dan pihak-pihak yang terkait akan melakukan pekerjaan diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan agar mereka antusias dalam melakukannya. Masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi menurut Paul R. Lawrence dan J. W. Lorch, yaitu: pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan-pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Kedua, perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu yang pendek. Bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Yang ketiga, perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi karena pada dasarnya koordinasi merupakan pemrosesan informasi.
Terdapat juga 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, kita dapat menggunakan mekanisme teknik-teknik manajemen dasar, hierarki, manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur organisasi relatif tidak memerlukan peralatan koordinasi lebih dari teknik-teknik tersebut. Yang kedua, mekanisme teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Dan ada juga rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengordinasian melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Ketiga, meningkatkan koordinasi potensial. Meningkatkan koordinasi potensial menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi asing, tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Koordinasi ini dapat ditingkatkan melalui 2 cara, yaitu pertama, sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui data yang disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai pemerintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, ada hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki. Karena informasi yang dibutuhkan, ada beberapa hubungan lateral, yaitu kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasikan secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. Ada pengintegrasian peranan-peranan yang dilakukan oleh manajer produk atau proyek. Perlu diciptakan bila suatu produk, jasa atau proyek khususnya memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus-menerus dari seseorang. Ada peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasikan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon untuk dapat dimaafkan. Saya Sri Endang Pulung dan teman saya Mutiara Gita Desfitri, kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.